Ya, mari sama-sama kita buka Alkitab Saudara ya dari Markus pasal 11 ayat ke-12 ya, 13 dan 14. Judulnya adalah Yesus mengutuk pohon ara. Haleluya. Saya ketika diingatkan Tuhan tentang pohon ara, pohon Saudara, ini sebenarnya berbicara tentang nasihat dan teguran ya. Tuhan menegur dan mengingatkan kita ketika kita membaca firman Tuhan ini. Ayat yang ke-12 langsung saja kita bacakan Saudara ya. Ini singkat ya, ada 3 ayat Saudara. Yesus mengutuk pohon ara ayat ke-12, keesokan harinya sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar, saudaraku. Nah, ya, jadi kalau Yesus merasa lapar itu menunjuk kepada keadaan Yesus itu sebagai manusia karena dia adalah 100% manusia dan 100% adalah Allah, ya. Karena Yesus lahir itu lewat kandungan Maria, tetapi dia adalah benih daripada Roh Allah sendiri, yaitu Roh Kudus, ya. Sekali lagi saya akan baca, keesokan harinya sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, habis melayani saudara, sepanjang hari tentu dia lapar, ya. Yesus merasa lapar di sini. Dan orang lapar itu tentu pasti cari makanan. Tetapi untuk saat ini Yesus tidak mencari makanan dapur saudara, tetapi dia ingin makan buah. Buah apa itu? Kita lihat yaitu pohon ara. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Nah, kata sudah berdaun itu bukan berarti dia pohon ini baru tumbuh, tetapi tentulah Tuhan melihat bahwa pohon ara itu daunnya itu lebat, rimbun saudara ya. Rimbun, lebat, pokoknya enak dilihat. Dan biasanya pohon yang daunnya lebat itu pasti mengesankan banyak buah. Jarang biasanya pohon itu kalau badannya atau batangnya kering ya, kerontang, kemudian daun-daunnya rontok lalu dia berbuah. Itu jarang, tapi memang ada pohon yang ketika berbuah dia selalu rontok daunnya, tapi buahnya itu akan besar ya, akan enak gitu loh. Tetapi untuk karakter pohon ara ini tampilannya daunnya lebar-lebar saudara ya, itu setelapak tangan itu daunnya. Nah, jadi Yesus lihat pohon ara ini dari jauh, dia menampilkan ya, kelihatannya sebuah pohon yang bisa diharapkan saudaraku. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapatkan apa-apa pada pohon itu. Tentu Yesus sebenarnya mengharapkan bahwa pohon itu ada buahnya, saudaraku. Ya, nah kita tahu bahwa pohon ara ini juga yang umum disebut buah tin, ya buah tin. Di Indonesia banyak juga ditanam dan ini bisa disebut juga kalau dari agama sebelah itu sering mengucapkan ini atau sangat bangga dengan buah ini dengan namanya buah surga. Buah tin, buah surga, dan buah ara. Ya, jadi ternyata di kisah Alkitab ini ya buah ara itu sering juga disebut bahkan menjadi perumpamaan bagi Tuhan. Ya, nah ini sebenarnya melambangkan kehidupan kita, saudara. Terkadang kita kelihatan penampilannya dari luar itu bisa dikatakan memiliki sesuatu yang bisa diharapkan, saudara. Kalau Yesus mengatakan itu buah, ya. Nah, kerap kali kita berpenampilan hidup kita itu ya seperti pohon ara, ya, kelihatan daunnya rimbun, kemuliaan manusianya pokoknya semaraknya itu luar biasa. Tetapi saudaraku, tidak bisa dinikmati. Kenapa? Karena tidak ada buahnya. Ternyata manusia lebih suka terlihat kemuliaan manusianya, ya. Agar orang lain melihat bahwa dia diberkati, agar orang lain melihat bahwa dia itu hidupnya bahagia, agar orang-orang di sekitarnya melihat bahwa mereka itu eh, mempunyai banyak hal, ya. Bahkan dibanding dengan orang-orang penampilannya, ya, tindak tanduknya, bahkan gaya hidupnya, semuanya itu berkesan saudaraku, seperti pohon ara yang ada buahnya. Tetapi Yesus ini ketika mendekati dari dekat saudaraku, ya pohon ara ini, yang dari jauh Yesus melihat dia pikir
pohon ara ini akan bisa memberikan buah kepadanya untuk dimakan. Ternyata dia melihat hanya daun-daun saja yang banyak di pohon itu, tapi tidak memiliki buah. Saudaraku diberkati oleh Tuhan, kita sebaiknya di samping kita memiliki daun-daun yang lebat, ya, kemuliaan kita terlihat baik, saudaraku, ya. Orang-orang seperti menaruh harapan kepada kita untuk bisa menjadi berkat. Ternyata saudaraku sering sekali penampilan kita meyakinkan, tetapi perbuatan kita tidak ada buahnya. Bahkan tidak ada sedikit pun yang bisa dinikmati oleh sesama kita tentang apa yang kita miliki, saudaraku. Buah, ya, ini adalah satu ciri khas pohon yang sehat, saudaraku. Tentu semua pohon-pohon itu akan menghasilkan buahnya, karena dari buah inilah akan keluar generasi baru, ya. Dari buah inilah nanti akan banyak lagi nanti benih-benih yang baru yang muncul, saudaraku. Jadi sangat disayangkan sekali kita umat Kristen ini kalau kelihatan dari gaya bicara, kelihatan penampilan kita berpakaian, ya kan, kelihatan penampilan kita ketika kita sedang menggunakan aksesoris baik perhiasan atau kendaraan, saudara. Pokoknya kita selalu tampil beda. Tetapi sangat disayangkan kalau kita tidak memiliki buah yang bisa dinikmati oleh orang lain. Nah, buah itu akan menjadi berkat, pohon itu akan menjadi berkat bagi orang-orang kalau pohon itu kelihatan dia lebat dan dia berbuah, saudaraku. Ya, dia berbuah. Dan tentu pada pagi hari ini firman Tuhan ini Pastor Daud bagikan untuk mengajak kita, ya, agar kita itu bersedia menjadi pohon yang lebat, yang sangat diberkati, tetapi juga bisa dinikmati, saudaraku. Ini bukan hanya bicara tentang uang atau harta, saudara, tetapi dalam semua aspek kehidupan kita, orang-orang yang di luar kita itu bisa menikmati kita. Ya, kita lihat ada banyak orang-orang kelihatan penampilannya meyakinkan, tetapi dari perbuatannya, perkataannya, pikirannya, ya, responnya kepada orang itu tidak ada, dan orang lain tidak bisa menikmatinya, saudaraku. Ya, nah, jadi pohon itu akan sangat menjadi berkat kalau dia berbuah dan dia mengizinkan buahnya itu dinikmati orang lain. Di mana ada pohon berbuah, ya, punya buah lebat, tapi pohon itu makan buahnya sendiri, nggak ada, saudaraku, tak ada. Ya, sangat luar biasa sekali kalau pohon itu ketika dia berbuah, ya, kemudian sampai matang, itu diambil orang, saudaraku, diambil orang dan dinikmati orang. Ya, coba ada pohon yang berbuah, tetapi pohon itu tidak rela, tidak sudi, gitu loh. Buahnya itu dinikmati orang. Lalu buah itu dari dia muncul, dari pertama sekali dari bunga, dari serbuk, kemudian dia benih buah muncul. Lalu kemudian buah itu mulai besar, mengkal dan matang, tapi dia keberatan untuk diambil orang. Akhirnya buah itu sudah matang sekali, saudaraku. Bahkan serangga pun tidak bisa memakan buah itu. Apa yang terjadi? Buah itu akan menjadi hitam dan lama-lama menjadi kering, saudaraku. Bahkan dia nggak mau jatuh ke tanah. Dan dia kering gosong di tangkai pohonnya itu. Itu sangat malang sekali ada pohon seperti itu, saudaraku. Tidak bisa sedikit pun buahnya itu dinikmati. Sangat mengerikan. Sekalipun seandainya ada pohon yang seperti itu lebat sekali buahnya, tapi buahnya itu sampai kering, sampai sudah matang, tidak busuk, saudaraku. Ulat-ulat serangga pun tidak berkenan untuk menikmatinya. Buah-buah itu sampai hitam semua gantung di pohonnya. Saya bilang itu pohon yang paling malang, saudaraku. Haleluya. Bahkan orang mungkin tidak mau untuk mengembangbiakannya. Dan kalau boleh pohon itu langsung dipotong karena nggak ada gunanya, saudaraku. Bukan saja pohon itu tidak bisa berbuah, tetapi berbuah pun dia. Haleluya. Kalau dia tidak bisa dinikmati oleh orang-orang di sekitarnya, ya, maka pohon itu juga sia-sia sekalipun dia berbuah, saudaraku. Nggak ada gunanya. Tetapi pohon yang menjadi berkat adalah pohon ketika dia tumbuh daunnya lebat. Haleluya. Burung-burung di udara bisa bernaung di situ untuk menahan panas dan hujan. Tetapi tidak itu saja, tapi pohon itu mengeluarkan buah, saudaraku. Lalu buah itu matang, kemudian diambil tepat waktunya.
dan kemudian orang-orang bisa menikmatinya, bahkan semua burung-burung bisa menikmatinya, itu baru jadi berkat, saudaraku. Haleluya. Ya. Kemudian saudara, kalau sudah seperti itu, ada pohon yang selalu berbuah pada musimnya, kemudian bisa dinikmati orang buahnya, lalu orang sangat menyukainya dan menyenanginya. Satu hal saya mau katakan, orang-orang pasti akan selalu datang mendekatinya. Haleluya. Bukan hanya untuk datang menikmati buahnya, tetapi kalau boleh pohon itu ya diambil bijinya, kemudian akan dibawa ke tempat lain untuk dikembangbiakkan. Itulah umat Kristen yang jadi berkat, yang punya buah, saudaraku. Dampak yang kita berikan kepada orang-orang banyak, untuk orang-orang yang di luar kita, itu akan berkesan. Bahkan apa yang kita perbuat, ya, apa yang kita ucapkan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita sedang lakukan, itu menjadi berkat bagi orang dan tidak bisa dilupakan. Dan mungkin orang akan mengcopy paste semua perbuatan baik kita, sehingga orang-orang di luar sana juga akan melakukan hal yang sama, saudara. Haleluya. Jadi jangan jadi orang Kristen merasa dirinya diberkati, merasa kemuliaan dunianya, kemuliaan manusianya luar biasa lebih baik dari orang lain, tapi saudara tidak punya buah. Haleluya. Bahkan kalau saudara pun mungkin berbuah, saudara berpikir saudara nggak mau, tidak mempunyai kerelaan untuk memberikannya kepada orang lain, sehingga buah itu menjadi hitam gosong di pohon itu sendiri dan tidak ada gunanya. Haleluya. Luar biasa saudara, apa yang Tuhan Yesus sampaikan ini menjadi peringatan bagi kita, saudara. Ya, terlebih kalau kita sudah melayani Tuhan, terlebih kalau kita sudah sukses, saudaraku. Haleluya. Mari kita jadi berkat. Bahwa ketika Tuhan membuat kita untuk menjadi berkat, saudaraku. Saya mau bilang begini lagi. Di mana ada pohon, kalau dia berbuah lebat, pohon itu diabaikan, pohon itu diterlantarkan, pohon itu tidak dirawat. Enggak ada, saudaraku. Enggak ada. Kalau orang menemukan ada satu pohon yang sangat baik, saudaraku. Ya, pohon ini bisa pohon unggul, bahkan buahnya itu selalu besar-besar, bahkan buahnya itu enak, bahkan manis, buahnya itu jarang busuk, buahnya itu tahan terhadap hama. Saudaraku dengar baik-baik, itu pohon pasti akan dirawat, dikasih pupuk agar dia the next-nya lagi itu akan berbuah lebih banyak lagi. Dipupuk lagi, saudaraku. Kalau ada serangga-serangga, bahkan ulat-ulat yang ada di pohon itu untuk mengganggunya, pastilah orang-orang di sekitarnya, bahkan petani yang merawat pohon itu pasti akan mengusir serangga-serangga, bahkan ulat-ulat yang ada di pohon itu. Kenapa? Karena pohon itu benar-benar pohon yang memberikan sukacita. Pohon yang memberikan damai sejahtera, pohon yang memberikan kesembuhan, pohon yang memberikan berkat, saudaraku. Haleluya. Praise the Lord. Dan biasanya pohon yang baik itu selalu dirawat. Demikian saudara-saudara dan saya, ketika kita mau jadi berkat bagi banyak orang, saudaraku, dipastikan kitalah tanaman Tuhan yang akan dirawat sama Tuhan. Kitalah pohon itu yang pasti akan dipelihara sama Tuhan. Kitalah pohon itu yang akan terus Tuhan jaga pagi, siang, dan malam. Agar pohon itu tenang, bisa berbuah, tidak pernah kekurangan air. Karena Tuhan akan memperhatikan semua keperluan, kebutuhan daripada pohon itu, saudara. Tujuannya cuma satu, agar pohon ini bisa berbuah lebat dan menjadi berkat bagi banyak orang. Haleluya. Ya, jadi jangan kita menjadi anak-anak Tuhan, menjadi pohon yang rindu diberkati Tuhan, yang rindu diberikan Tuhan kelimpahan, tapi kita tidak mau kerelaan untuk memberkati banyak orang. Ya, kita tidak rindu, kita tidak punya keikhlasan untuk setiap apa yang kita miliki itu bisa dinikmati oleh orang-orang, saudaraku. Haleluya. Ya, pagi hari ini nasihat firman Tuhan ini menurut Pastor Daud ya sangat up to date sekali. Kalau saudara rindu menjadi pohon ara yang dijaga Tuhan, kalau saudara rindu menjadi pohon ara yang diberkati Tuhan, menjadi pohon ara yang selalu dirawat ya, dikasih pupuk, saudaraku, izinkan agar engkau boleh berbuah lebat dan menjadi berkat bagi banyak orang. Saya percaya ketika kita melakukan hal itu, Tuhan itu senang. Dia semakin akan memberikan semua
nutrisi, vitamin, apapun yang kita butuhkan agar kita bisa berbuah, saudaraku. Itu artinya semua pekerjaanmu, ya, semua usahamu, semua bisnismu, bahkan tubuhmu dijaga dan dirawat sama Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan tahu saudara ini menjadi berkat bagi banyak orang lain. Saudara ini menjadi pohon kehidupan yang membuat orang lain merasa sukacita, yang membuat orang-orang banyak itu mengalami kasih Tuhan, yang membuat orang-orang di sekitar kita itu melihat Tuhan Yesus di dalam hidupmu, yang melihat saudara dimanapun saudara berada selalu membawa impact yang baik, impact yang positif, impact yang membangun, saudaraku. Ya, pikiran saudara selalu kudus dan selalu membuat orang lain tenang. Pikiran saudara membuat orang lain ketika saudara sampaikan, membuat orang lain itu terbuka dan mereka akhirnya datang kepada Tuhan. Ketika saudara ada dimanapun, saudaraku, perbuatan saudara itu membuat orang-orang di sekitar itu sukacita, ya, merasa damai. Itulah buah-buah sebenarnya yang Tuhan inginkan dari kita apabila kita tumbuh dan berbuah dalam segala hal, saudaraku. Haleluya. Jadi pada pagi hari ini pesan Tuhan buat kita semuanya, ya. Kita ini harus berbuah, saudaraku. Jangan kita hidup, tumbuh, ya. Ada juga tanaman-tanaman yang hidup segan mati tak mau, katanya, ya. Ini pohon yang tidak dirawat. Ini bisa dikatakan pohon liar, saudaraku, ya. Tidak dikasih pupuk, tidak dibersihin, ya, tidak dirumputin bawahnya. Bahkan dahan-dahannya itu mau kemana pun dia bercabang itu bebas. Mau dia mau bercabang ke semak-semak kah, mau dia bercabang ke pinggir-pinggir sungai kah, itu semuanya bebas dan gak ada aturan, saudaraku. Haleluya. Dan biasanya pohon kalau dia mau berbuah lebat itu harus ada yang dipangkas. Kenapa? Karena tidak pemborosan nutrisi, saudaraku. Jadi dahan-dahan yang hanya tumbuh dengan sia-sia dan tidak ada buah di sana itu dipangkas. Tetapi kalau ada dahan-dahan yang mengeluarkan buah, saudaraku, itu pasti akan diperhatikan. Kalau terlalu banyak cabang-cabangnya dipotong agar buahnya itu maksimal. Dan pohon yang akan menampilkan berkat dan buah yang banyak, saudaraku, itu pasti akan terus diperhatikan dan dirawat sama Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan rindu memberkati saudara dan saya. Tuhan rindu membuat hidup kita lebih baik. Tuhan rindu kesehatan kita itu semakin prima, saudara. Jadi bilang sama Tuhan, katakan sama Tuhan, Tuhan aku mau berbuah, Tuhan Yesus. Aku mau engkau mau mendapati hidupku ini seperti pohon ara yang berbuah. Biar hidupku ini boleh menjadi berkat dan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan juga bisa menjadi berkat bagi banyak orang-orang. Berkat bagi keluargaku, berkat bagi orang tuaku, berkat buat istri dan anak-anakku, berkat buat suamiku, berkat buat tetangga-tetanggaku, berkat buat saudara-saudara seimanku, berkat buat siapapun yang berhubungan dengan aku. Haleluya. Saya pastikan saudara akan terus berbuah-buah, terus akan kelimpahan. Apa saja yang kau kerjakan berhasil dan engkau semakin bertambah diberkati. Bukankah seperti itu kehidupan Ayub, saudaraku? Dia saleh, dia takut akan Tuhan, dia menjauhi kejahatan. Oh, haleluya. Ketika itu yang menjadi bagian kita, makanya Alkitab mencatat bahwa Ayub ini adalah orang yang sangat kaya di negerinya, saudaraku. Nah, kita harus belajar seperti itu sehingga kita menjadi pohon yang berbuah lebat. Haleluya. Saya akan baca di ayat yang 13 ulang ya. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapatkan apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapatkan apa-apa selain daun-daun saja. Sebab memang bukan musim buah ara. Jadi jelas bahwa Tuhan sedang mencari buah ara pada saat itu. Tapi dia tidak menemukannya. Tapi secara fisik, pohon itu terlihat megah, saudaraku. Lebih indah dari pohon ara yang lain. Mungkin lebih besar, lebih lebat dari pohon ara yang lain. Tetapi masalahnya, dia tidak punya buah. Buat apa hidup kita terlihat sepertinya kita ini lebih diberkati dari orang lain, tapi kita tidak punya buah apapun, saudaraku. Ya, tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Haleluya. Karena kita tercipta untuk pohon yang harus berbuah, saudara. Ayat ke-14. Maka katanya kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selamanya. Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Ini yang saya bilang, saudara.
Sekalipun saudara kita ini menjadi pohon yang berbuah, tetapi kalau buah itu kita tidak ikhlaskan, kita tidak izinkan untuk dinikmati sama orang, kita sama saja menjadi pohon yang berbuah, tetapi buahnya itu hitam semua, gosong, saudaraku. Atau mungkin kita enggan untuk berbuah, kita hanya punya penampilan saja, menjadi orang Kristen, menjadi anak Tuhan, menjadi orang-orang yang percaya, namun diberkati tetapi tidak bisa dinikmati oleh orang-orang, saudaraku. Mungkin saudara menjadi orang yang diberkati dalam hal kecerdasan, tetapi kecerdasan dan kepintaran saudara itu tidak bisa, bahkan belum dinikmati oleh orang-orang. Nah, seharusnya dalam kecerdasan kita, kita bisa berbagi kepada orang, kita bisa menceritakan kepada orang, sehingga orang-orang yang bodoh menjadi pintar, saudaraku. Ya, ada banyak orang cerdas bukan hanya masalah ilmu pengetahuan, tetapi masalah-masalah praktek pekerjaan, kah, seperti ibu-ibu bisa memasak, gitu ya. Nah, buat apa itu saudara pintar dan saudara simpan dalam-dalam di dalam pikiranmu? Tetapi ada saudara-saudara seiman yang mungkin belum punya pekerjaan, dan bisa saja saudara membagikan pengetahuan itu agar dia bisa bertahan hidup dan menjadi berkat. Dan saya percaya apapun pengetahuan yang kita bagikan kepada orang-orang, itu bukan hilang saudara, justru dia akan berkembang dan kita akan semakin bertambah pengetahuan kita. Setiap orang yang membagikan apa yang dia punya, saudaraku, termasuk pengetahuan, kecerdasan, dia tidak akan berkurang. Justru ketika dia bagi itu, maka pengetahuannya akan semakin bertambah-tambah, saudara. Haleluya. Karena orang yang memberi, orang yang membagi tidak mungkin lebih rendah daripada orang yang menerima. Pasti dia akan semakin naik dipakai Tuhan. Dalam segala hal, saudaraku. Haleluya. Ya. Baik, kita akan tambahkan dari Galatia pasal yang kelima, ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-26, saudaraku. Ya. Demikian firman Tuhan, hidup menurut daging atau roh. Haleluya. Ayat yang ke-22 Galatia 5. Tetapi buah-buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Nah, saudara, ya, dari 9 buah roh yang kita baca ini, itu sebenarnya bukan untuk ke dalam, saudaraku. Bukan untuk ke dalam aja. Tetapi ini adalah buah yang bisa dirasakan orang. Contoh, saudaraku, ya. Tetapi buah roh itu ialah kasih. Nah, bagaimana mungkin saudaraku bisa muncul kasih kalau kita tidak bersinggungan dengan orang? Ya, baik hal mengampuni, atau baik hal memberi, atau baik perhatian, saudaraku. Ya, kasih akan muncul kalau ada dua hubungan yang saling merasakan, itu kasih. Ya, jadi bukan kasih ke dalam, bukan buah roh ke dalam. Buah itu pasti akan muncul keluar, nggak pernah sembunyi ke dalam, saudaraku. Ya, semua pohon yang berbuah itu dia akan memunculkan keluar, sehingga orang-orang yang di luar itu bisa merasakan, gitu ya, kekuatan atau kedahsyatan buah itu, saudara. Nah, jadi jangan saudara salah berpikir bahwa buah-buah roh itu ada di dalam, maksudnya untuk internal pribadimu, saudaraku. Tidak, ini untuk keluar, ya. Yang namanya buah itu keluar. Nah, yang pertama kasih, kedua sukacita. Haleluya. Bagaimana orang bisa merasakan bahwa di dalam hati saudara itu penuh sukacita kalau orang melihat mukamu cemberut? Ya, nggak mungkin. Orang yang bersukacita itu pasti akan efeknya keluar itu bergembira dia. Haleluya. Nah, orang-orang yang di sekitarnya itu sekalipun mungkin lagi keadaannya lagi mungkin sedang menghadapi satu hal yang menyedihkan, tapi karena kita membawa urapan sukacita, maka orang-orang di sekitar kita itu akhirnya terempartasi, saudaraku. Ya, mungkin ada orang yang sedang berbeban berat, lalu saudara datang, saudara memberi penghiburan, saudara mengajarkan sesuatu hikmat Allah sehingga akhirnya mereka kembali bersukacita dan tidak perlu berlarut-larut dalam kesusahan mereka. Nah, itu buah, saudara. Jadi buat apa saudara merasakan sukacita di dalam hati kita, tapi orang lain tidak merasakannya? Itu sama aja dengan berbohong, saudaraku. Berbohong. Karena saudara dalam keadaan happy, tapi saudara pendam di dalam, dan orang lain gak perlu kebagian, orang lain gak perlu merasakan kebahagiaanmu. Itu bohong, itu gak boleh. Kalau saudara dan saya sedang mengalami sukacita dan kebahagiaan, itu harus dilepaskan kepada orang-orang. Nah, di Alkitab berkata ada perumpamaan seorang yang kehilangan uang minanya.
Dia cari, dia sapu di sekitar rumahnya itu dan akhirnya ketemu. Saudara lihat, ketika dia ketemu dengan uang mina itu, saudaraku, ya, maka dia memanggil tetangga-tetangganya untuk bersukacita bersama-sama dengan dia. Nah, inilah sukacita itu harus dirasakan oleh orang-orang di luar kita. Haleluya. Jadi bukan di dalam. Kalau kita membiarkan itu terjadi di dalam, sebenarnya kita berbohong. Ya, itu bukan buah, saudaraku. Lalu damai sejahtera, kesabaran. Nah, saudara lihat, kesabaran, ya, tadi damai sejahtera sama sukacita itu hampir sama. Kesabaran gitu loh. Nah, udah jelas bahwa nggak mungkin orang bisa lihat kita sabar. Kalau kita bilang sendiri, aku orangnya sabar, tapi tidak pernah ada bukti berhubungan dengan orang-orang di sekitar kita, kita juga sama aja dengan pendusta. Semua orang bisa bilang, aku ini sabar, aku ini sangat sabar, tapi kenyataannya nggak ada gitu loh. Nah, kapan dibuktikan bahwa kita ini orang sabar? Ketika kita sedang menghadapi kekecewaan ataupun perbuatan orang lain yang tidak sesuai dengan isi hati kita. Dan kita nggak marah saat itu, tetapi kita justru mengasihi dia, mengampuni dia, bahkan tetap berteman bersahabat dengan dia. Itu baru namanya memiliki kesabaran. Tidak ada marah, tidak ada benci, tidak ada dendam, saudaraku. Itu baru namanya kesabaran. Haleluya. Kemurahan, kebaikan, dan kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, tidak ada hukum yang menentang hal itu. Itulah buah yang keluar dan harus dinikmati oleh banyak orang, saudaraku. Haleluya. Ya, jadi kita jangan jadi anak Tuhan atau Kristen egois. Maunya menang sendiri, maunya menikmati sendiri, maunya ya untuk sendiri. Itu egois, selfish, saudaraku. Dan kalau kita seperti itu, maka kita nanti akan Tuhan bilang, bahkan Tuhan itu saking kecewanya dengan pohon ara itu dia bilang, mulai hari ini jangan sampai ada seorang pun yang akan makan buahmu. Itu bisa dua hal, satu dia dikutuk nggak akan pernah berbuah lagi, dua buahnya itu akan menjadi pahit dan gak enak, saudaraku. Haleluya. Wow, mengerikan sekali. Ada orang diberkati tetapi pahit, saudara. Semua berkat-berkat yang dia punya itu menjadi racun, menjadi kutuk, menjadi masalah terus di dalam hidupnya. Semua yang dia punya itu tidak mendatangkan berkat, tapi selalu menjadi masalah. Itu mengerikan. Kenapa? Karena kalau Tuhan sudah mencabut berkatnya, mencabut kemuliaannya, saudaraku, maka semua yang kita punya itu sebenarnya menjadi sesuatu yang sangat mengerikan. Jangan mau, saudaraku, ya, jangan ambil langkah itu, ya. Jangan. Kalau kita lagi dibawa Tuhan dalam sukacita yang besar, bagikan kepada orang-orang. Haleluya. Agar kita jadi berkat. Saya akan baca lagi ya ayat yang ke-24. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Itu dia, saudaraku. Jadi pohon yang berbuah lebat itu, dia punya moto, dia punya prinsip bahwa ya memang aku berbuah, tetapi bukan untukku buah ini. Ya karena memang aku ini makan bukan dari buah yang kukeluarkan, tapi aku ini dapat makan karena dirawat sama Tuhan, dikasih pupuk dari bawah di akarnya itu sehingga dia berbuah. Haleluya. Ya, betapa indahnya kalau kita punya pemikiran seperti itu bahwa semua yang Tuhan beri itu bukan milik kita, saudara. Tapi semuanya itu milik Tuhan. Ya, anytime saudaraku kalau Tuhan suruh kita untuk memberkati atau membuat orang lain mengalami sukacita karena apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kita, lakukan, saudaraku. Haleluya. Praise the Lord, ya. Ayat ke-25, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah kita hidup juga dipimpin oleh roh, dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Nah, inilah permintaan Tuhan, saudaraku, ya. Ada banyak orang menjadi pohon ara yang lebat sebenarnya untuk gitulah menaklukkan bahkan cemburunya dia, irinya dia. Ya, teman lain baru misalnya beli sepeda motor, masih sepeda motor model begitu aja disombongin. Nanti saya buktiin nih, ya minggu depan saya kasih tunjuk, saya beli motor lebih mahal lagi dari punya dia. Nah, ada banyak orang-orang seperti itu, nggak bisa melihat orang lain senang, nggak bisa melihat orang lain itu merasa diberkati. Harusnya kalau ada saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita yang diberkati, saudara, kita harusnya bersyukur, puji Tuhan, dia sekarang sudah tidak jalan kaki, dia sudah ke gereja, naik kendaraan. Haleluya, terima kasih Tuhan, berkati dia terus Tuhan agar dia jadi berkat bagi orang-orang lain juga. Nah, harusnya seperti itu. Jadi bukan seperti di ayat yang ke-26, dan janganlah kita gila hormat. Haleluya, gila hormat. Ya, ke gereja itu
bisanya cuman adu gengsi, saudaraku. Ada yang model-model Kristen dan model-model jemaat seperti itu, saudara. Ya, kalau ke gereja itu, waduh, ini kesempatan untuk tunjuk-tunjukkan. Ya, pertunjukan akbar siapa yang lebih diberkati. Haleluya. Wow, dari sisi kendaraan, pokoknya yang terbaik muncul, saudara. Dari sisi perhiasan muncul, dari kuping, leher, pokoknya sampai pergelangan kaki, semuanya ada isinya, ada penumpangnya, saudaraku. Wow, pokoknya kalau boleh sebelum masuk gereja matanya orang-orang lain, bahkan jemaat-jemaat itu melihat, wow, dia ini lebih diberkati. Wah, haleluya, haleluya. Semuanya seperti itu. Jadi bukan lagi kita ini mencerminkan anak-anak kerajaan Allah. Kita ini tidak lagi berpikir bahwa kita harus jadi berkat. Bahkan banyak orang kepikir agar dia dapat pujian dan sanjungan. Sangat keliru, saudara. Apalagi ini terjadi di gereja. Justru seharusnya Tuhan Yesuslah yang ditinggikan dan dipuji dan disanjung. Bukan kita. Haleluya. Seharusnya penampilan kita tetap sederhana, tapi buah yang kita berikan, efek, dampak, dan akibat yang kita berikan dimanapun kita berada, itu melebihi dari penampilan kita. Itu baru hebat, saudaraku. Itu baru dahsyat. Ya, jadi bukan ke gereja itu nampang, saudaraku. Ya, kalau bisa saya katakan, ya kayak toko emas berjalan, toko perhiasan berjalan, saudaraku. Bersaing, ya. Hari ini ibu yang A, hari ini minggu besoknya lagi, dia baru punya segitu. Besok saya pasang lagi, saya kasih tunjuk, saudara. Ya, bahkan berkilo-kilo dia tenteng, saudaraku, sampai kelelahan pulang gereja. Haleluya, ini salah besar, saudara ya, salah besar. Ini penyakit anak-anak Tuhan yang tidak mengerti kebenaran firman Tuhan. Ini penyakit jemaat bahkan gereja yang tidak mengerti kehendak Tuhan. Haleluya. Seharusnya kita dengan rendah hati di hadapan Tuhan. Tuhan, kalau Tuhan mau berkati saya, ajari saya Tuhan untuk jadi berkat. Itu yang benar, saudaraku. Haleluya. Ya, baik saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, pagi hari ini sampai di sini renungan kebenaran firman Tuhan, dan kiranya saudara-saudara semuanya diberkati dan senantiasa ada dalam penyertaan Tuhan. Dan biarlah kita menjadi anak-anak bahkan umat Tuhan yang rendah hati sehingga kebenarannya itu selalu mendapatkan tempat yang terbaik di hati kita, di pikiran kita. Biarlah kita belajar menjadi pohon ara yang tumbuh subur di ladang Tuhan, dan yang berbuah dan menjadi berkat bagi siapapun, terlebih untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Puji Tuhan, saudaraku. Haleluya. Baik saudara-saudaraku, sampai jumpa di program berikutnya, dan sekali lagi bantu share program ini ya di media sosial saudara, dan biarkan firman Tuhan yang sangat ringkas dan sederhana yang sudah Pastor Daud sampaikan, itu boleh menjadi berkat bagi mereka atau anak-anak Tuhan yang lain ketika mereka mendengarkan, menyaksikannya di tayang ulang berikutnya. Dan sampai jumpa saudaraku di program berikutnya di esok hari, dan Pastor Daud menantikan saudara untuk bersama-sama kita beribadah dalam renungan pagi untuk mendengarkan renungan firman Tuhan dan memuji Tuhan. Haleluya. Izinkan Pastor Daud berdoa sebelum kita berpisah, saudaraku. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba mengucap syukur buat segala kebaikan anugerah-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Kami boleh belajar Tuhan tentang pohon ara yang terlihat dari luar, kemuliaan hidupnya Tuhan begitu megah, namun Tuhan Yesus mendekatinya dan dia tidak menemukan sedikit pun, sebutir pun buah yang untuk dimakan. Tuhan Yesus mengatakan bahwa mulai hari ini pohon ini tidak lagi dan jangan sampai dimakan oleh orang-orang. Itu semuanya karena pohon ara ini Tuhan tidak berkenan untuk jadi berkat. Bapa, kami mendengarnya menjadi sebuah nasihat dan teguran yang luar biasa. Buat kami Tuhan taat, buat kami setia Tuhan. Kalau Tuhan mau izinkan kami diberkati, Bapak, biarlah kami boleh menjadi berkat Tuhan. Biarlah kami boleh membawa dampak yang baik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba-Mu memberkati semua saudara-saudaraku yang menyaksikan langsung di live ini atau di tayangan ulang. Tuhan memberkati mereka, memelihara mereka. Terima kasih Bapak yang baik. Kami akan berpisah, damai sejahtera Tuhan menyertai kami pagi, siang, dan malam. Damai sejahtera Yesus memberkati, melingkupi kami. Damai sejahtera daripada Roh Kudus memimpin kami. Roti pagi, siang, dan hari, penyertaan Tuhan sempurna bagi kami. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Baik saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, ya.
Kita berpisah, sampai jumpa di hari esok. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.